Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallahi faqad faza al-muttaqun. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala mudhakkiran bidzalika: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام Inna Allah kana 'alaikum raqiba. Hadirin jemaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala mengawali kesempatan Jumat ini di antara sekian hamba Allah yang tengah beraktivitas. Kitalah yang kemudian terpilih untuk diringankan langkahnya, dilembutkan hatinya, hadir memenuhi panggilan Allah di rumahnya ini untuk menunaikan salat Jumat berjamaah. Kita bermohon pada Allah Subhanahu wa taala semoga Jumat ini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai Jumat terbaik di antara sekian Jumat yang pernah kita lalui. Hadirin, dalam setiap kesempatan Jumat yang disampaikan dalam khutbah Rasulullah SAW, beliau selalu senantiasa mengawali khutbahnya dengan mengingatkan seluruh umatnya dulu, bahkan hingga kini itu dipraktikkan, untuk senantiasa mengingat dan meningkatkan kuantitas serta kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan intensitas penyampaian peningkatan kuantitas dan kualitas takwa dalam kesempatan Jumat itu, para ulama kemudian menggali apa sesungguhnya esensi takwa ini, seperti apa uraian takwa dalam Al-Quran, sehingga saking pentingnya nilai takwa ini sampai Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkan pengingatan takwa ini dalam kesempatan setiap Jumatnya. Untuk itulah kita coba hadirkan dalam kesempatan Jumat ini esensi takwa dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, yang dengan itu esensi dan spiritnya kita bawa selepas Jumat ini untuk kita praktekkan dalam diri kehidupan kita sesuai dengan profesi masing-masing. Hadirin, kalimat takwa dalam Al-Quran disebutkan sebanyak 115 kali dengan seluruh derivasi yang ada dalam jumlah penyebutannya dalam Al-Quran. Dari 115 kali penyebutan ini, kemudian setelah diurutkan dari Al-Fatihah sampai dengan An-Nas, oleh para ulama diklasifikasikan pada dua bagian utama. Jadi bila disebutkan kalimat takwa di Quran dengan berbagai dimensi dan berbagai derivasi katanya, maka seluruhnya akan terbagi pada dua dimensi utama. Yang pertama disebutkan oleh para ulama dengan istilah al-bu'd rabbani. Al-bu'd rabbani, dimensi yang terkait hubungan makhluk dengan Allah Subhanahu wa taala dalam wujud ibadah ritual. Jadi bila disebutkan kalimat takwa di Quran, maka bagian pertama yang diinginkan adalah mengingatkan akan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala dalam wujud ibadah ritual. Kita ambil Quran surah kedua Al-Baqarah dari ayat kedua sampai ayat kelima itu. Kalimat pertama takwa disebutkan dalam Al-Quran, "Dzalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin." Isi Quran itu jangan pernah Anda ragukan seluruh kandungannya, maka akan menjadi petunjuk isi Quran itu bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa orang takwa ini? Mari kita lihat ayat ketiga sampai selanjutnya. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna as-shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaik. Hadirin, orang takwa itu kata Quran yaitu orang-orang yang setelah dia meyakini pada Allah, dia yakin dengan Allah sekalipun tak nampak dalam pandangannya. Anda yakin dengan sesuatu yang tampak, itu disebut dengan ilmu. Ini gelas hadir di hadapan khatib, terlihat oleh mata kita. Sesuatu yang nampak diyakini karena terlihat dengan indranya, itu dinamakan dengan ilmu.
Tapi Anda yakin pada sesuatu yang belum tampak, itu yang disebut dengan iman. Setelah Anda yakin dengan Allah walaupun belum tampak dalam pandangan kita, maka dia buktikan keyakinannya dengan wayuqimu as-shalah. Dia bangun hubungan dengan Allah dengan menyempurnakan salatnya. Bagian takwa pertama. Jadi ketika Quran menyebutkan orang takwa, kalimat ini disandingkan dengan peningkatan kuantitas dan kualitas ibadah hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala, salat. Mohon maaf, ketika dalam sepekan Nabi mengatakan, "Ittaqullah, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah." Hei orang-orang yang beriman, telah menyatakan dirinya yakin dengan Allah, tingkatkan takwamu kepada Allah. Maka setiap Jumat kita diingatkan. Dari pekan ke pekan coba cek hubungan Anda dengan Allah Subhanahu wa taala. Mohon izin, maafkan bila kata-kata khatib ada yang kurang berkenan di hati kita semua. Hadirin, coba cek dari setiap kesibukan Anda sepekan ke belakang, berapa banyak waktu yang telah kita siapkan untuk membangun hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak waktu yang telah dialokasikan untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Jangan-jangan dunia begitu Anda kejar, berangkat gelap, pulang gelap, untuk dunia yang sementara Anda kejar begitu lupa siapkan waktunya, tapi untuk kebutuhan akhirat Anda tidak pernah Anda siapkan. Allah tidak menuntut banyak kepada kita. Untuk urusan sholat saja, yang 24 jam kita diberikan dalam sehari, paling khusyuk 5 waktu itu, 17 rakaat itu, berapa menit Anda tunaikan? Kalau satu kali sholat 5 menit saja, dikalikan 5, 25 menit, dengan sunnahnya 1 jam. Untuk urusan dunia yang sifatnya sementara, begitu Anda kerja luar biasa. Untuk urusan sholat saja, yang mohon maaf, untuk bekal akhirat kita yang abadi, betapa banyak orang yang mengabaikannya. Dan yang paling menarik, kalimat sholat di ayat ini itu dituliskan dan diungkapkan dalam bentuk yang sangat indah. Dalam bahasa Arab ada 3 jenis kalimat sholat. Sholat, shad, lam, alif, ta, marbuthah. Itu berbentuk tunggal. Sholat, shad, lam, waw, alif, ta, maftuhah. Berbentuk jama'. Quran surah kedua ayat 238. Posisi paling kanan di sebelah atas. Hafidhu 'ala sholawat. Bentuknya jama'. Tapi Al-Baqarah ayat ketiga itu membentuk dengan bentuk yang terakhir. Alif, lam, shad, lam, waw, di atasnya ada alif tegak dan ta marbuthah. Jika semua kalimat salat dituliskan dalam bentuk yang ketiga ini, maka dia menggabungkan keduanya. Bentuk jamak yang bisa ditunaikan dalam keadaan tunggal, mufrad. Kenapa kalimat salat yang diungkapkan dalam bentuk jamak? Kata para ulama seakan-akan ingin memberikan kesan kepada kita untuk meningkatkan kuantitas salat dalam setiap kehidupan kita. Silakan cek sampai dengan Jumat ini. Jangan-jangan dalam usia Anda sekarang, Masya Allah, sampai usia 40 tahun, usia 50 tahun, yang baru dikerjakan hanya yang fardu saja. 5 waktu dalam sehari, 17 rakaat. Mana yang sunnahnya? Selevel sahabat Nabi saja, selevel istri Nabi saja. At-Tirmidzi nomor hadis 414. Ummu Habibah pernah diajarkan oleh Nabi SAW tentang salat sunnah 12 rakaat itu. Nabi menyampaikan, man shalla isnatai asyrata rak'atan. Siapa yang bisa menunaikan salat sunnah 12 rakaat fi yaumin wa lailatin, mengiringi salat fardunya dari siang sampai malamnya, arba'an qabla dhuhri, 4 rakaat sebelum zuhur, rak'ataini ba'daha, 2 rakaat setelahnya, rak'ataini ba'da al-maghrib, 2 rakaat setelah maghrib, rak'ataini ba'da al-isya, 2 rakaat setelah isya, wa rak'ataini qabla subhi, dan 2 rakaat sebelum subuh. Buniya lahu bihinna baitun fil jannah. Maka Allah akan berikan pahala dengan membangunkannya satu rumah di surga untuknya. Hadirin, saat mendengar kalimat ini, maka kata Ummu Habibah, laqad azamtu, saya telah bertekad alla trudhahatullah hayati, tidak akan pernah meninggalkannya selama hidup saya. Istri Nabi, kolega Nabi, keluarga Nabi, dekat dengan Nabi, dijamin masuk surga tanpa hisab, di surganya lekat dengan Nabi, satu keluarga lagi. Disebutkan 12 rakaat salat sunnah, sampai mengatakan saya tidak akan tinggalkan itu selama hidup saya. Anda bukan kerabat Nabi, sahabat Nabi juga bukan. Sampai siang ini surganya belum jelas, amalan masih berantakan, hisab masih menegangkan. Jangankan yang sunnahnya, yang fardu saja masih terlambat. Bahkan urusan Jumat pun masih menunda juga. Dan cita-cita ingin masuk ke dalam surga. Kalau dalam urusan dunia saja begitu Anda perjuangkan, padahal saat Anda meninggal Anda tinggalkan, maka mengapa urusan akhirat tidak kita siapkan dengan baik? Maka ketika Nabi katakan, ittaqullah, tingkatkan takwa Anda kepada Allah, maka bagian pertamanya coba cek ibadah kita. Jangan-jangan sampai Jumat ini kuantitas salat kita masih belum baik, termasuk kualitasnya, karena kalimat salatnya menggunakan alif lam di sana. Hadirin, dalam bahasa Arab, satu kalimat yang tidak menggunakan alif lam itu disebut dengan nakirah. Sifatnya masih umum, bebas, tidak ada aturan spesifik.
Tapi bila satu kalimat menggunakan alif lam, itu menunjukkan sesuatu yang khusus, ada aturannya, punya ketentuan yang tidak boleh sembarangan dalam melakukannya. Semua kalimat salat dalam bahasa Arab, termasuk disebutkan dalam Al-Quran yang bermakna ibadah, hubungan kita dengan Allah, seluruhnya menggunakan alif lam. Al-Baqarah ayat 3, alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas salat. Ayat 43, wa aqimus salat. 45, wasta'inu bis sabri was salat. 153, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was salat. Al-Ankabut 45, wa aqimis salat. Surah 17 ayat 78, aqimis salat liduluqis syamsi. As-salat, selalu ada alif lam. Ini menunjukkan bahwa salat yang dimintakan pada kita untuk menunaikannya tidak sembarangan, tidak bebas cara menunaikannya, tapi ada aturan-aturan yang harus kita ikuti sesuai dengan petunjuk yang telah dituntunkan oleh Rasulullah SAW. Al-Bukhari nomor hadis 751, 757, tersebut juga di hadis Muslim nomor hadis 397, babul musi fis salat, bab tentang orang yang salatnya bermasalah. Qila bima ma'na ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datang seorang lelaki pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, namanya Khalad Az-Zuraiti. Fadakhala ila al-Masjid Nabawi, masuk ke Masjid Nabi. Fa shalla bi jambin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian orang ini salat di samping Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falamma sallama yaminan wa shimala, tatkala orang ini salam ke kanan dan ke kiri, perhatikan. Faqala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka langsung Nabi berkata pada orang ini, "Shalli fa innaka lam tusalli." Mas, Anda salat lagi karena Anda belum salat. Fa'ada salatahu 3 marat. Maka orang ini kemudian mengulang salatnya sampai 3 kali. Faqala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam mithlukan. Dan Nabi tetap mengulang kalimat yang sama sampai 3 kali. Shalli fa innaka lam tusalli. Anda salat lagi karena Anda belum salat. Faqala ya Rasulullah ma uhsinu ghairah. Maka dia berkata, ya Rasulullah, saya tidak bisa lebih baik lagi dari apa yang telah saya tunaikan. Alimni, tolong ajarkan saya. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata pada orang ini, "Idza qumta ila shalah," kalau kamu ingin salatnya benar. Perhatikan kalimat ini. Kalau kamu ingin salatnya benar. Khalad Az-Zuraiti seorang sahabat Nabi, hidup di masa Nabi, salat di masjid Nabi, di samping Nabi. Karena cara salatnya keluar dari ajaran Nabi, tidak sempurna cara belajarnya, ada kadang tidak khusyuk, ada terlampau cepat, ada yang salah dalam menunaikan. Kata Nabi, ulangi salatnya karena kamu belum salat. Sahabat Nabi saja yang hidup di zaman Nabi, salat di masjid Nabi, di samping Nabi, belum aman salatnya. Maka bagaimana dengan kita yang bukan sahabat Nabi, salat tidak di samping Nabi dan bukan di masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam, merasa tenang dengan salat kita. Dan orang ini mau belajar menyempurnakan salatnya. Sahabat Nabi mau belajar, maka yang masih bukan sahabat Nabi nggak mau belajar. Maka Nabi katakan, "Idza qumta ila shalah asbighul wudu." Kalau kamu ingin salat, sempurnakan wudunya. Begini caranya. Famastaqbil qiblah, menghadap ke kiblat, begini caranya. Famafakabbir, kemudian bertakbir, begini caranya sampai dengan salamnya. Dan di situ beliau mengatakan, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Al-Bukhari nomor hadis 651. Maka salatlah kalian kalau ingin benar seperti ini melihat aku salat. Hadirin mohon maaf, bahkan ada isyarat dalam Al-Quran yang sangat halus tapi begitu tajam. Bahkan umumnya orang sholat itu, kata Al-Quran, tidak paham apa yang dibaca dan dilakukan dalam sholat. Silakan cek sampai sholat terakhir kita, termasuk dalam sholat sunnah sebelum Jumat ini. Jangan-jangan sekian ribu kali kita ruku dan sujud, tapi nggak ngerti yang dibaca. Ruku tidak paham yang dibacakan, sujud tidak mengerti yang diungkapkan, baca doa tidak memahami apa yang disampaikan. Bagaimana kekhusyuan bisa lahir? Anda urusan pekerjaan dunia sampai dipahami, ikut training, digali, didalami, yang sifatnya ketika diraih belum tentu bisa dinikmati ketika ajalnya tiba. Maka bagaimana dengan urusan akhirat yang seringkali disepelekan? Hadirin, maka ketika Nabi mengatakan ittaqullah dan para khatib mengungkapkan dalam permulaan Jumat tingkatkan takwa kepada Allah, maka bagian kedua cek kualitas ibadah kita. Cek. Itu baru sholat kita. Belum bacaan Quran kita. Betapa banyak sekarang persaingan semakin meningkat. Untuk informasi saja, jangan jauh-jauh sampai ke Timur Tengah. Anak-anak kita sekarang, anak usia 4 tahun, 5 tahun, ada sebagian mereka yang matanya tidak bisa melihat, sampai hari ini berlomba menghafalkan Al-Quran. Ada yang sudah hafal 30 juz, ada yang hafal 15 juz. Ada anak diberikan 4 tahun, mata tidak bisa melihat, hafal Quran 30 juz. Anda diberikan 40 tahun, 50 tahun, sampai hari ini untuk sekedar baca pun belum punya waktu. Anda butuh berapa tahun lagi? Sampai mushafnya sudah
masuk ke dalam handphonenya. Berapa kali Anda mengecek status Anda di media sosial dengan mengecek Quran Anda yang sudah dimasukkan ke jihaz Anda, ke handphone Anda itu. Barangkali ditampakkan pada kita anak-anak Aleppo yang kena bom itu, anak Palestina yang dieksekusi itu. Bukan karena kasihan yang kita lihat. Barangkali menurut Allah cukup bekal mereka untuk pulang kepada Allah. Mereka masih belum balik tapi sudah hafal Quran, sudah dekat dengan Allah. Salat berjamaah jangan ditinggalkan. Yang jadi masalah kita yang masih hidup. Quran surah ketiga ayat 169. Wa la tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Jangan diduga orang wafat di jalan Allah wafat begitu saja. Mereka tinggal menerima nikmat-nikmat di alam kuburnya. Farihina bima atahum Allah min fadli wa yastabshiruna bil ladziina lam yalhaqu bihim min khalfihim alla khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Mereka katakan kami gembira di sini. Karena itu saat ada yang wafat anak-anak di Palestina itu, Masya Allah, tidak ada yang menangis karena sedih. Mereka semua mengatakan bagi-bagi manisan. Alhamdulillah, anak saya sudah syahid, paman saya sudah syahid, kakek saya sudah syahid, ayah saya sudah syahid. Semua nikmat dalam kuburnya. Kata Allah, saking nikmatnya, kalau mereka bisa kembali pada keluarganya, mereka akan mengatakan, kalian jangan sedih ya, kalian jangan khawatir. Kalau bisa cepat menyusul sini, di sini enak dibandingkan di situ. Hadirin barangkali cepatnya ambil Allah, karena sakit sayangnya kalian cukup. Yang jadi masalah saat ini, mata kita masih berpotensi berbuat maksiat. Anda keluar dari masjid ini saja, mata kita masih berpotensi berbuat salah. Telinga kita masih mendengar masalah. Lisan kita masih bisa bicara yang keliru. Tangan masih bisa menuliskan yang keliru. Untuk itulah bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau diingatkan, tingkatkan takwa, bangun hubungan yang baik dengan Allah. Karena kita tidak tahu kapan kita akan kembali kepada Allah. Harap-harap Anda dapat hidup dalam masa yang panjang, tapi ajal bisa datang lebih cepat dari apa yang tidak kita duga. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul 'alim. Qul Allah yastajib lakum jami'an. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd, fa ya ibadallah, أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin, sebelum kita berdoa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, perkenankan khatib melengkapi dengan singkat. Bagian kedua, bila disebutkan kalimat takwa di Quran, maka para ulama menyebutnya dengan al-bu'dul insani, dimensi sosial, membangun hubungan baik dengan sesama. Quran surah ketiga Ali Imran ayat 133 sampai 134 sebagai contoh, posisi paling kanan sebelah atas. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin. Bergegaslah untuk bertobat, mohon ampun pada Allah dari setiap dosa yang pernah dikerjakan, dan berharap setidaknya bisa masuk surga yang kami siapkan seluas langit dan bumi untuk orang takwa. Siapa orang takwa di sini? Ayat 134-nya. Alladzina yunfiquna fis sarai wad dharra, yang gemar berbagi dengan sesamanya. Wal kadhibina al-ghaidha, yang bisa menahan amarah ketika terjadi situasi memancing amarahnya. Wal 'afina 'anil nas, dan bisa memaafkan kesalahan orang jika mungkin pernah berbuat salah pada dirinya. Hadirin perhatikan, ciri orang takwa yang kedua. Di ayat ini tidak diterangkan tentang hubungan dengan Allah, tapi hubungan dengan makhluk. Kata para ulama, ini memberikan kesan bahwa maaf, belum sempurna ketakwaan seseorang jikalau hanya pandai dalam ibadah ritualnya saja. Sholatnya bagus, puasanya rajin, zakatnya tidak pernah terlambat, tapi dengan tetangganya hubungan tidak baik, dengan keluarganya tidak nyaman, dengan teman-teman di kantornya seringkali punya masalah. Apa faedahnya? Karena itulah cek sampai dengan Jumat ini, jangan-jangan, mohon maaf, ada di antara kita yang ibadah ritualnya bagus, tapi aspek yang keduanya bermasalah. Yang paling mengkhawatirkan situasi saat ini, orang lain yang punya masalah, yang tidak punya masalah yang malah ribut, berselisih satu dengan yang lainnya, berdebat satu dengan yang lainnya, padahal yang tidak dimiliki masalahnya. Ada sesuatu yang salah di situ. Perhatikan hadis riwayat Muslim, nomor hadis 5611 dari Abu Hurairah. Maaf, lihat kalimatnya, kata Nabi akan datang satu saat di hari kiamat yang mengaku umatku dalam keadaan bangkrut amalnya. Ya'ti yawmal qiyamati bi salatin wa siyamin wa zakatin wa ya'ti qad shatama hadha wa qadhafa hadha wa daraba hadha wa safaka dama hadha maaf wa akala mala hadha. Allahu akbar. Ada datang mengaku umatku, kata Nabi, membawa pahala salat yang banyak ditunaikan, puasanya, zakatnya tidak tertunda, cuman sayang, suka mencela orang lain, menuduh kerabatnya,
berselisih dengan kawannya, yang paling menarik mengambil hak orang lain tanpa dibenarkan, dan menumpahkan darah, bahkan menyebutkan kalimat Allah di dalamnya, tembak Allahu Akbar, bom Allahu Akbar, tidak pada tempat yang dibenarkan, bukan pada ketentuan yang dibenarkan. Perhatikan kalimatnya. Jika ada yang melakukan seperti ini, tukhadhu hadza min hasanati wa hadza min hasanati. Jika ada orang sholat kemudian dia mencela orang lain, maka pahala sholatnya dipindahkan pada yang dicela itu. Seketika Anda Jumat keluar dari sini, kemudian Anda mencela orang lain, memburukkan orang lain, memfitnah orang lain, bisa, maka seketika pahala sholatnya dipindahkan pada orang itu. Wa hadza min hasanati wa hadza min hasanati. Dan dipindahkan kebaikannya. Ada yang haji kemudian menzalimi orang, pahala haji dipindahkan pada orang itu. Fa in faniyat hasanatuhu, jika habis kebaikannya, tidak ada lagi bekalnya, maka dosa-dosa orang yang dizalimi ini ditimpakan kepada orang itu, fatuliha finnar, maka dilemparkan ke dalam neraka. Silahkan cek sampai dengan hari ini. Jangan-jangan tanpa sadar pahala kebaikan kita habis pindahkan kepada orang lain. Karena itulah, dengan spirit takwa yang kedua ini, mari kita bangun hubungan baik dengan Allah dan dengan sesama. Keluar dari masjid ini, tebarkan kebaikan-kebaikan, tingkatkan ketakwaan sebelum kita pulang menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak tahu kapan kita akan kembali. Dipulanglah, lihat keluarganya. Jangan-jangan peduli pada teman-teman, tapi anak tidak telah diingatkan. Antum telah tegur kawan, akhi, kemana antum kemarin gak ikut pengajian? Sementara anak sendiri gak pernah diingatkan. Ibunya peduli pada jilbab temannya, anak sendiri tidak berjilbab. Pulang ke rumah, cek, karena antum tidak akan pernah ditanya tentang amalan orang lain. Anda akan ditanya tentang amalan Anda dan keluarga Anda. Itu yang paling penting kemudian untuk dibawa. Lalu bangun hubungan baik dalam urusan kemanusiaan, siapapun bisa kita berikan kebaikan. Nabi katakan kalau Anda masak makanan kemudian baunya sampai ke tetangga, entah itu muslim atau non muslim, bagi dalam urusan kalian. Tapi akhirat zero toleransi. Urusan ibadah kita masing-masing. Itu toleransi yang terbaik. Hadirin, sebelum berdoa, jika Anda bisa memaksimalkan dua hal ini, maka jaminan terakhir sebagai penutup, Quran surah ke-65 ayat kedua sampai ayat keempat. Wa may yattaqillaha, ini rahasianya. Siapa yang bisa meningkatkan takwanya kepada Allah, hubungan dengan Allah bagus, dengan manusia baik, yaj'al lahu makhraja, maka kami akan meringankan semua urusan hidupnya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, rizkinya pun akan kami mudahkan. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra, termasuk semua urusan-urusan hidupnya kami akan mudahkan dan berikan solusi dalam setiap persoalan kehidupannya. Maaf, jangan-jangan yang membuat Anda sulit di pekerjaan Anda bukan karena Anda kurang hebat, tapi Anda kurang membangun hubungan dengan Allah yang sangat baik, yang punya rezeki Allah, yang punya solusi Allah. Kalau Anda tidak punya hubungan baik dengan Allah, bagaimana bisa mendapatkan kemudahan? Maaf, yang membuat masalah Anda tidak pernah selesai di rumah tangga bukan karena Anda tidak jagoan, karena barangkali hubungan makhluknya itu kurang bagus, komunikasi kurang maksimal, tuntunan Quran tidak pernah dikeluarkan. Maka mari berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dengan doa ini bisa melembutkan hati kita, meringankan langkah kita untuk berubah dan mendapatkan ridha Allah sebelum kita kembali kepadanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma rabbana la tad'a' lana fi maqamina hadha wa fi kulli maqamin dhanban illa ghafarta. Doa ya Allah, kami bermohon kepadamu, jika ada saat ini di tempat ini, di rumahmu ini, satu di antara kami masih berlumur dengan dosa, mohon jangan biarkan dia meninggalkan masjid ini ya Allah, kecuali kau telah ampuni segala dosa-dosanya. Wala hamman illa farajdah, jika ada di masjid ini satu di antara kami ya Allah yang datang membawa kegelisahan, maka mohon jangan biarkan dia meninggalkan rumahmu ini, kecuali engkau telah tenangkan keadaan hatinya. Allahumma wala asira illa yasarta, jika ada yang hadir di Jumat ini ya Allah, satu di antara hambamu ini ya Allah datang membawa kesulitan, sulit di rumah tangganya, pekerjaannya, kehidupan sosialnya, maka mohon jangan biarkan dia meninggalkan rumahmu ini ya Allah, kecuali engkau telah mudahkan segala urusan kehidupannya. Allahumma wala maridhan illa syafaita, dan jika ada di antara kami, keluarga kami, kerabat kami yang hingga saat ini dengan kau uji dengan penyakit seberat apapun, mohon ya Allah angkat dan sembuhkan segala penyakitnya. Allahumma aslih ahwalana ma yuqarribuna ilaika ya rabbal alamin. Tuhan Allah, kami sangat bermohon kepadamu, perbaiki keadaan diri kami yang bisa mendekatkan kami denganmu ya arhamar rahimin. Allahumma idza kana minna fi hadzal masjid aw min quraba'ina zumala'ina min jiwarina ya Allah alladhina kanu ba'idan minka ya rabbal alamin. Allahumma hdihim ya arhamar rahimin. Allahumma hdihim ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqhum al-fursa bit-tawbah ya rabbal alamin. Ya Allah, jika ada di antara kami saat ini, atau kerabat kami, tetangga kami, saudara kami, ya Allah, yang sampai saat ini masih apa yang menunaikan ibadah, ya Allah, mohon sentuh hati mereka untuk berubah, ya Allah. Lembutkan jiwa mereka, ya Allah.
Berikan kesempatan pada mereka untuk bertobat sebelum Engkau wafatkan ya Rabbal Alamin. Ya Allah, mohon ya Allah, jika ada di antara kami saat ini yang masih melalaikan sholat, yang enggan berzakat, atau kerabatnya, saudaranya, mohon sebelum Engkau wafatkan ya Allah, beri kesempatan pada mereka untuk bertobat ya Allah. Termasuk tetangga kami, teman kami di kantor, kerabat kami yang belum mendapatkan hidayah ya Allah. Mohon ya Allah, berikan hidayah kepada mereka ya Allah. Anugerahkan nikmat Islam ya Rabbal Alamin. Anugerahkan kesempatan kepada kami untuk bersama dengan mereka di akhirat nanti ya Allah. Allahumma ya Rabbal Alamin. Allahumma arzuqna al-fursata al-hayat al-tayyibah wa limumatin fiha husnul khatimah wa taqulu ya Allah ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan maradiyah. Ya Allah, berikan kesempatan pada kami untuk hidup dalam keadaan baik di dunia ini dan wafat dalam keadaan husnul khatimah, mampu mengatakan kalimat la ilaha illallah, dan Kau katakan kepada kami, hei jiwa-jiwa yang tenang, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbika radiyatan maradiyah, cepat pulang kepada Rabbmu dalam keadaan yang aku ridai. Udkhuli fi ibadi wa udkhuli jannati, ayo masuk dalam golongan hamba-Ku yang taat dan masuk ke surga-Ku segera dengan penuh kenikmatan. Allahumma ya khairan nasirin, nas'aluka khasatan ikhwanina fi Filistin wa fi Suriah wa fi Iraq wa fi Afghanistan wa fi rahimnya. Ya Allah, kami bermohon kepadamu ya Rabbal Alamin, di Jumat ini ya Allah, mohon jawablah kami ya Rabbal Alamin, mohon kabulkan ya Arhamar Rahimin. Mohon tolong saudara-saudara kami di Irak ya Allah, di Palestina, di Afghanistan, di Syria, di Aleppo, di rahimnya. La tuhasibna an dha'fina fi nusratihim ya Rabbal Alamin. Ya Allah, mohon ringankan hisab kami karena ketidakmampuan kami dalam menolong mereka ya Arhamar Rahimin. La tuhasibna an dha'fina fi difa'i al-Aqsa. Mohon jangan hisab kami karena kelemahan kami dalam mempertahankan Al-Aqsa. La tuhasibna fi nusri ikhwanina fi rahimnya. Ya Allah, mohon jangan hisab kami karena kelemahan kami tak mampu menolong saudara-saudari kami di rahimnya ya Rabbal Alamin. Di berbagai belahan tempat di muka bumi yang tengah diuji ya Arhamar Rahimin. Allahumma asbirhum, ya Allah sabarkan mereka ya Allah. Allahumma taqabbal minhum ibadatihim, terima ibadah mereka ya Allah, wa syahadatihim, dan syahadah mereka dalam wafat mereka ya Rabbal Alamin. Waj'alna minal muqarrabin, dan jadikan kami termasuk orang-orang yang bisa berubah dalam kebaikan ya Arhamar Rahimin. Allahumma ja'alna minal muttaqin, ya Allah jadikan kami termasuk orang-orang takwa sebelum wafat kepadamu ya Allah. Allahumma ya Allah, Allahumma taqabbal minna wa asli awalana ya Allah, terima amalan kami dan perbaiki hidup kami ya Allah. Jika kami sebagai seorang ayah, mohon ampuni kesilapan kami ya Allah yang belum mampu mengemban amanah dalam mendidik keluarga kami ya Rabbal Alamin. Ampuni istri kami yang belum taat dalam pandangan-Mu ya Allah. Ampuni anak-anak kami yang belum seperti anak-anak lain yang lebih taat dalam pandangan-Mu ya Allah. Mohon ringankan hisab kami ketika Engkau tanyakan kepada kami, kenapa Engkau abaikan titipan saya, hei hamba-Hamba-Ku. Allahumma ampuni dosa kami ya Allah, ringankan hisab kami ya Allah, dan jadikan Jumat ini sebagai Jumat perubahan dalam ketakwaan kami kepadamu ya Arhamar Rahimin. Jadikan di antara kami pengusaha yang takwa, pemimpin yang takwa, diplomat yang takwa, hamba yang takwa dalam segi seluruh aktivitasnya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, anugerahkan segala kebaikan di dunia ini yang mampu kami capai, dan kebahagiaan di akhirat nanti yang mampu kami raih, dan jauhkan kami dari segala apapun yang dapat mengundang neraka dan murka-Mu ya Rabbal Alamin. Kami bertobat ya Allah, kami bertobat ya Allah, kami bertobat ya Allah. Mohon terima tobat kami ya Rabbal Alamin. Kami bertobat ya Allah, mohon jangan wafatkan kami dalam keadaan bermaksiat. Allahumma laqad da'awnaka kama amartana fa'ajib du'ana kama wa'adtana. Kami telah datang di Jumat ini khusyuk beribadah, bermohon dengan air mata ya Allah, mohon kabulkan. Jika dengan semua ini Kau belum kabulkan juga, mohon tunjukkan kepada kami dengan cara apa lagi kami mesti bermohon kepadamu. Allahumma bifadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Wa qumu ila salatikum.